Di sini saya yang pertama memulai presentasi. Jadi di sini saya akan presentasikan terkait dengan chapter 4, yaitu Modeling Decision Process. Next. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendefinisian masalah dan strukturnya. Sebelum membuat solusi sistem pengambilan keputusan, tentunya kita harus mendefinisikan masalah apa yang ingin diselesaikan. Deskripsi dari masalah atau isu yang ingin diselesaikan disebut sebagai problem statement atau pernyataan masalah. Menurut Maracas, problem statement yang lengkap itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pertama, keadaan yang ada saat ini. Misalnya itu dapat berupa solusi yang ada sekarang, metodenya, performanya, atau kendala yang dihadapi sekarang. Kemudian yang kedua itu adalah keadaan yang ingin dicapai. Misalnya itu ingin menghilangkan kendala yang ada, meningkatkan performa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah statement tujuan utama yang membedakan antara keadaan yang ada saat ini dan yang ingin dicapai. Atau dengan kata lain itu statement tujuan untuk menghilangkan gap yang ada. Selanjutnya saya akan memberikan suatu contoh problem statement. Berikut kalimatnya. Proses seleksi masuk suatu perguruan tinggi di Surabaya saat ini dilakukan dengan mengecek data daftar secara manual, sehingga memerlukan waktu hingga 1 bulan. Kalimat ini adalah komponen yang pertama, yaitu keadaan yang ada saat ini. Kemudian, perguruan tinggi tersebut ingin memangkas waktu yang diperlukan untuk proses seleksi mahasiswa baru menjadi kurang dari 1 minggu. Kalimat ini adalah keadaan yang ingin dicapai. Kemudian, perguruan tinggi tersebut memerlukan solusi sistem pengambilan keputusan sehingga proses seleksi yang sekarang memerlukan waktu sebulan dapat dipangkas menjadi kurang dari 1 minggu. Kalimat ini adalah komponen yang ketiga, yaitu statement tujuan utama yang dapat membedakan keadaan yang sekarang dan yang diinginkan. Sekian penjelasan saya terkait dari problem statement. Terima kasih. Selanjutnya, yaitu problem definition error. Kegagalan dalam mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah dapat menghasilkan solusi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, terlalu fokus pada kumpulan solusi daripada masalah itu sendiri. Kadang juga terjadi kerancuan atau ambiguitas saat mendefinisikan masalah, serta seringkali permasalahan tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Oleh karenanya, masalah harus didefinisikan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, serta bisa juga dengan mengungkapkan hubungan antara 2 variabel atau lebih dengan didukung data yang ada. Selanjutnya adalah ada problem scope atau yang biasanya disebut ruang lingkup masalah atau batasan masalah. Latar belakang terbentuknya batasan masalah adalah karena banyaknya masalah yang menarik untuk diselesaikan, namun terdapat keterbatasan seperti sumber daya dan waktu. Kemudian, agar suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai keterbatasan, maka harus difokuskan pada suatu ruang lingkup utama saja agar solusi bisa tepat sasaran. Salah satu cara mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan adalah dengan mengobservasi permasalahan. Salah satu caranya adalah wawancara pihak yang terlibat. Contohnya itu, jika hendak memprediksi harga saham yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor makroekonomi, maka perlu ditentukan saham apa yang akan diramal serta mengobservasi faktor makroekonomi apa yang paling mempengaruhi harga saham tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai problem structure. Desain dari problem structure mirip dengan desain entitas lainnya, seperti bagaimana hasil akhirnya, apa saja detail elemennya, dan bagaimana hubungan antar elemen-elemen tersebut. Nah, terlepas dari konteks, sebuah problem structure dapat dideskripsikan ke dalam 3 istilah, yaitu choices, uncertainties, dan objectives. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Next. Nah, yang pertama choices. Artinya, dalam sebuah masalah,
pasti setidaknya minimal ada 2 alternatif. Maaf, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, terima kasih. Satu alternatif lainnya yaitu bisa berupa tidak melakukan apa-apa. Contohnya, di divisi penjualan di sebuah perusahaan menghadapi masalah penurunan penjualan produk tertentu. Nah, divisi penjualan tersebut dapat memilih mau mencari strategi untuk meningkatkan kembali penjualan atau ada pilihan lain yaitu tidak melakukan apa-apa. Lalu yang kedua dari problem structure yaitu uncertainties, yang artinya situasi di luar kendali dari decision maker, di mana probabilitasnya hanya bisa diperkirakan dalam renang tertentu. Contohnya, contoh yang paling nyata terjadi saat ini yaitu berhubungan dengan pandemi COVID-19. Salah satu sektor yang paling terpengaruh oleh pandemik ini, yang paling terpengaruh oleh ketidakpastian pada saat pandemik ini adalah sektor pariwisata. Normalnya kembali sektor pariwisata hanya bisa ditentukan dengan rentang waktu tertentu. Misal ada yang memperkirakan sekitar tahun 2022 atau 2023, tetapi tidak ada yang bisa memastikan probabilitas pastinya. Lalu yang terakhir yaitu objectives, yaitu metode membuat kriteria yang digunakan untuk mengukur value dari sebuah outcome. Beberapa contoh objectives yang diambil dari Damis.com, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran daya tarik customer dengan menempatkan iklan di 4 regional markets dan menyiarkan iklan radio di 2 major markets dengan deadline tanggal 10 Juni. Atau contoh objektif yang kedua yaitu mengubah 10% dari prospek menjadi clients menggunakan reminders berupa email dengan deadline awal bulan Juli. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tools dari problem structuring. Next. Ya, yang pertama, tool untuk structuring itu ada influence diagram. Nah, influence diagram itu adalah diagram yang menjelaskan tentang apa saja yang dapat mempengaruhi suatu keputusan itu. Nah, di dalam gambar yang ada di slide ini menunjukkan ada 3 unsur. Yang pertama decision. Nah, decision ini itu adalah variabel yang dapat dikendalikan secara langsung. Artinya variabel ini itu dapat istilahnya ditentukan oleh si pengambil keputusan itu. Ya, terus ada ada uncertainty. Seperti pada slide sebelumnya, uncertainty itu adalah variabel yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh si pengambil keputusan. Nah, uncertainty ini tuh bisa terjadi karena seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, yaitu probabilitas kejadiannya itu belum dapat dipastikan. Beda dengan decision yang bisa dapat dipastikan. Nah, selain itu uncertainty juga dapat terjadi karena memang kejadian tersebut belum terjadi atau terjadi di masa depan. Nah, selanjutnya adalah objektif. Nah, objektif ini adalah seperti pada yang dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu adalah ukuran mengenai keberhasilan sesuatu yang diinginkan dari decision. Nah, contoh dari influence diagram ini, misalkan decision-nya ini berkaitan dengan penentuan biaya marketing. Nah, yang mempengaruhi decision tersebut itu ada uncertainty-nya, yaitu berupa market share dan market size. Nah, di sini maksudnya, semisal jika decision-nya ini kan penentuan jumlah biaya marketing. Jika dinaikkan atau diturunkan, itu nanti kan bisa mempengaruhi uncertainty berupa market share dan market size-nya. Bisa saja share-nya ini bisa bertambah atau berkurang. Nah,
objektifnya yang mempengaruhi decision tersebut. Penentuan biaya marketing itu jelas objektifnya adalah besarnya profit. Jadi di sini decision menentukan biaya marketing itu pasti objektifnya untuk mencapai besarnya profit. Ya, next. Ya, selanjutnya ada tool lainnya yaitu decision tree. Nah, di sini bedanya sama influence diagram tadi, di sini tiap unsurnya itu bisa dijabarkan lagi. Jadi di sini istilahnya menjelaskan hubungan suatu decision dan konsekuensi yang dihasilkan oleh decision tersebut. Jadi elemen-elemen yang ada di decision tree ini hampir mirip dengan yang ada di influence diagram tadi, yaitu ada decision, uncertainty, dan objektif. Nah, semisal di sini contohnya, misalkan dari contoh yang tadi, decision awalnya adalah menentukan biaya marketing. Nah, selanjutnya penentuan tadi itu bisa dibagi menjadi 2 cabang lagi, misalkan ada 2 decision ya. Yang pertama bisa menurunkan atau menaikkan. Nah, terus pada cabang menurunkan tadi itu bisa dibagi lagi menjadi beberapa konsekuensi. Artinya di sini jika pengambil keputusan itu menentukan untuk menurunkan biaya marketing, pasti ada konsekuensinya. Nah, di sini semisal konsekuensinya jika menurunkan itu semisal terdapat beberapa opsi lainnya. Semisal kalau menurunkan biaya marketing, pengambil keputusan itu bisa mencari alternatif lain seperti mencari sponsor. Nah, semisal kalau mencari sponsor ini ternyata tidak bisa dilakukan, itu ada konsekuensi lainnya yaitu berupa market size-nya berkurang. Karena jelas marketing dikurangi, otomatis terdapat resiko untuk berkurangnya market size tersebut. Nah, jika di sini semisal opsi mencari sponsor tadi berhasil, otomatis market size tetap aman dan dana yang dihemat tadi itu dapat dialokasikan untuk misalnya ke bidang riset dan inovasi. Begitu. Nah, semisal tadi pada opsi untuk menurunkan biaya marketing, semisal ada lagi opsi untuk menaikkan. Nah, di sini untuk opsi menaikkan ini memiliki beberapa konsekuensi juga. Yang pertama ini jelas dana di sektor lain berkurang karena di sini biaya untuk marketing dinaikkan, otomatis perusahaan harus menghemat dana di sektor lain. Setelah itu ada konsekuensi lainnya juga. Semisal di sini jika media marketingnya tepat sasaran, otomatis market size-nya juga berkembang. Nah, tapi semisal di sini ternyata pada opsi menaikkan ini ternyata media marketingnya tidak tepat sasaran, otomatis market size-nya tidak berkembang atau tetap, dan perusahaan merugi karena sudah menaikkan biaya di marketing, tapi ternyata tidak tepat sasaran. Ya, selanjutnya itu dari elemen decision ini terdapat beberapa jenisnya yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Sekian. Lalu selanjutnya yaitu struktur umum dari suatu keputusan atau common decision structures. Yang di sini ada 3, basic risky decision, certainty, dan sequential. Yang pertama ada basic risky decision. Decision maker takes a choice in the face of uncertainty. Success is a function of the choice and outcome. Yaitu keputusan yang memilih resiko, di mana pengambil keputusan memilih suatu pilihan dengan suatu ketidakpastian. Di mana kita sudah tahu bahwa yang dinamakan resiko merupakan suatu potensi atau peluang bahwa suatu keputusan itu dapat berakibat rugi atau hasil yang tidak diinginkan. Kesuksesan dalam keputusan ini merupakan suatu fungsi atau relasi dari pilihan yang kita ambil dan hasil dari pilihan tersebut. Istilah ini merupakan keputusan antara alternatif yang ada, yang setidaknya salah satunya memiliki kemungkinan resiko atau kerugian, walaupun memang pada dasarnya semua gagasan itu memiliki resiko. Sedikit orang dan organisasi
mengambil resiko tanpa mengekspektasikan keuntungan jika keputusan tersebut hanya untuk penghindaran biaya. Contohnya dapat dilihat dari misalkan kasus fashion designer yang ingin merilis collection-nya pada musim gugur atau fall. Nah, desainer ini ingin merilis antara pilihannya itu ada rok pendek, rok sedang, dan rok panjang. Tapi informasi yang ia tahu itu cuma reaksi-reaksi atau respon orang dari koleksi fall tahun lalu. Namun karena tren fashion ini seringkali berubah kan, maka dari itu pilihan-pilihan yang ia miliki ini memiliki resiko-resiko bahwa respon publik itu bisa positif, di mana publik menerima dan menyukai koleksi tersebut, bisa netral juga di mana publik menerima, namun tidak trending atau ada yang tidak menyukai, dan juga bisa negatif di mana publik itu tidak menerima koleksi tersebut. Nah, pilihan-pilihan yang dimiliki ini memiliki resikonya sendiri, dan kesuksesan dari koleksi fashion ini ditentukan dari pilihan yang fashion designer ini ambil, serta hasil dari pilihan tersebut. Lalu yang kedua ada certainty, a multiple objective decision with a little risk. Success is a function of the trade-off between. Jadi certainty atau yang artinya ini kepastian, ini tuh merupakan keputusan multi-objektif yang memiliki resiko yang rendah, yang sedikit. Kesuksesan dari sini merupakan suatu fungsi atau relasi dari trade-off dari setiap objektif atau tujuannya, yang mana kita bisa definisikan lagi bahwa multi-objective decision making ini yang dimaksud di sini yaitu metode sistematis pengambilan keputusan yang memiliki banyak tujuan, dapat mendefinisikan keputusan tersebut, nilai sistem, membuat konteks, dan mengevaluasi keputusan dengan cara yang sistematis, dengan mendefinisikan alternatif yang ada dan kriteria dari keputusan tersebut. Pengambil keputusan ini dapat memecahkan keputusan yang kompleks ini menjadi keputusan yang lebih kecil lagi dan lebih sederhana. Nah, setelah konteks dan struktur dikembangkan, alternatif tersebut kemudian diurutkan berdasarkan kriteria keputusan tersebut, di mana kriteria ini secara bergilir akan dibobotkan sesuai dengan struktur nilai pembuat keputusan, menghasilkan alokasi akhir untuk alternatif keputusan. Contoh dari certainty sendiri ketika misalkan suatu manajer ini berencana untuk mengeluarkan 500 juta untuk renovasi kantor. Manajer ini menaruh dana tersebut pada suatu bank lokal, yang bank lokal ini akan membayar bunga 7,5% per bulannya. Manajer akan mengeluarkan setengah dari dana tersebut, berarti 250 juta, untuk membayar DP renovasi di bulan depan. Dan sisanya akan dibayar setelah renovasi ini selesai dalam waktu 40 hari. Dari informasi yang manajer ketahui ini, bunganya, estimasi selesainya, dananya, manajer memiliki kepastian yang tinggi untuk memilih keputusan ini. Manajer dapat mengetahui total investment yang akan dia dapati dari bunga bank, dan hasilnya pun diketahui. Di kondisi seperti ini, pengambil keputusan mengetahui dengan kepastian yang masuk akal apa saja alternatif yang tersedia, dan mengetahui apa saja kondisi yang terasosiasi dengan setiap alternatif. Informasi yang tersedia dan dapat dipercaya serta penyebab yang berhubungan dari keputusan tersebut karena diketahui dapat memberikan kepastian terhadap pengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada sequential. Several risky decisions over time, earlier outcomes may affect later choices. Di mana sequential sendiri artinya itu secara sekuen atau adalah akibat yang memiliki arti di mana ketika beberapa keputusan itu keputusan yang beresiko ini dipilih dari waktu ke waktu. Nah, hasil dari keputusan sebelumnya ini akan mempengaruhi pilihan pada pengambilan keputusan selanjutnya. Contohnya misalkan GPS. GPS ini kan kita menentukan rute terbaik user dari lokasi sampai destinasi. Jika kita memilih rute yang berbeda dari rekomendasi GPS kan akan merubah lagi rute awal menjadi rute rekomendasi yang baru berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengguna. Dan jika kita memilih rute yang berbeda lagi, akan merubah rutenya lagi. Hal ini menandakan bahwa keputusan yang kita ambil, yang kita pilih akan berdampak pada pilihan yang akan mendatang. Pilihan-pilihan ini juga beberapa memiliki resiko. Mungkin kalau misalkan kita memilih jalur yang berbeda, ternyata terdapat kemacetan yang akan memperlambat estimasi waktu sampai atau semacamnya. Next. Decision model dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah model tersebut memiliki faktor waktu atau tidak. Apabila tidak dipengaruhi oleh waktu, maka model tersebut statik, yaitu model berkaitan dengan situasi pada satu titik waktu tertentu. Dan parameter dalam model statik tidak berubah dalam satuan waktu. Sebagian besar situasi pengambilan keputusan statis diperkirakan berulang dengan kondisi yang identik.
Sedangkan pada model dinamik, waktu sebagai variabel bebas, sehingga model jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. Untuk memperoleh hasil, perhitungan dilakukan secara berulang-ulang sampai tercapai nilai error yang minimal. Contohnya, untuk model statik yaitu keputusan membeli produk saat itu. Dan untuk contoh model dinamik yaitu proyeksi rugi laba selama 5 tahun. Selanjutnya, untuk model yang menggunakan teknik matematis, terdapat beberapa abstrak model, seperti deterministik, yaitu output model sepenuhnya ditentukan oleh nilai parameter dan kondisi awal. Dan pada deterministik ini tidak berisi variabel acak. Kemudian model stokastik, melibatkan satu atau lebih variabel acak sebagai input. Dengan nilai parameter dan kondisi awal yang sama, dapat menghasilkan output yang berbeda. Selanjutnya, simulation, digunakan untuk model yang kompleks. Simulasi merupakan pemodelan proses atau sistem hingga menyerupai sistem nyata. Simulasi ini melatih model dengan berbagai input yang berbeda untuk melihat dampak pada kinerja output. Dan yang terakhir, domain specific, menyediakan specialized concept, relationship, dan metode untuk domain masalah tertentu. Untuk contoh keempat model ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, berikut adalah contoh-contoh model berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama adalah deterministik, di mana contohnya adalah linear programming dan production planning. Tadi sudah sudah dijelaskan bahwa deterministik itu benar-benar nggak ada variabel acak. Jadi untuk misalnya linear programming itu yang paling mungkin kita sudah pernah kerjakan, kita sudah pernah kenal, sudah pernah kerjakan itu semacam fungsi produksi, fungsi biaya ataupun fungsi profit, di mana misalnya fungsi keuntungan di mana kita memproduksi barang A dan barang B dengan mungkin keuntungan sekian dengan keuntungan sekian. Nah, kita bisa memaksimalkan profit dengan mengotak-atik barang A dan barang B yang diproduksi. Tapi seperti yang dijelaskan, tidak ada variabel acak. Jadi benar-benar hanya tergantung berapa banyak jumlah barang A dan barang B yang kita produksi. Seperti itu. Kemudian untuk stokastik, ini ada queuing theory dan linear regression analysis. Ini sama intinya, bukan sama. Maksudnya adalah benar tadi sudah dijelaskan bahwa ada variabel acak yang masuk di dalamnya gitu. Jadi dalam linear regression gitu misalnya dia ada semacam variabel ada semacam variabel di mana jika nilai variabel itu diubah-ubah dia akan mengubah hasilnya juga. Sebentar, saya contohkan yang lain itu yang saya mengerti itu biasanya mungkin semacam ada kalau dalam prediction dalam forecasting itu ada beberapa teknik forecasting itu seperti exponential smoothing atau apa itu memperkenalkan nilai seperti alpha, beta dan gamma gitu di mana pengubahan nilai ketiganya itu bisa mempengaruhi bisa mempengaruhi peramalan yang akan datang. Nah, nilai alfa, beta dan gamma itu sepenuhnya tidak terkait dengan dengan seperti angka-angka historis, angka-angka penjualan atau apa itu benar-benar nggak terkait. Jadi nilainya itu kayak randomly appears gitu dan tugasnya komputer untuk menentukan angka alfa, beta dan gamma yang pas biar prediksinya itu bisa mendekati perfect istilahnya gitu. Tapi alfa, beta, gamma sendiri itu variabel yang tahu-tahu keluar gitu istilahnya. Ya buat mengoptimasi peramalan itu seperti itu. Kemudian simulation ini tadi production modeling dan transportation analysis ya jadi bisa dengan disimulasi itu lebih ke what if
mungkin kalau ada inputan demikian, kemudian outputnya bagaimana, dan itu mungkin disimulasikan bisa secara lengkap gitu dari awal sampai akhir. Jadi mungkin tidak selalu melulu tentang hanya outputnya saja, tapi mungkin prosesnya juga seperti apa. Kemudian domain spesifik ini yang saya tangkap tadi adalah domain spesifik ini dia punya domain dia memang model itu dibuat hanya untuk domain-domain tertentu. Misalnya di sini adalah EOQ. EOQ ini singkatan dari Economic Over Quantity, yang dimana dia ini terkait dengan manajemen inventaris. Jadi isinya adalah bagaimana kita mengoptimasi biaya pembelian suatu produk dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya inventaris, biaya pemesanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, EOQ ini tadi seperti yang disebutkan terkait dengan manajemen inventaris. Dia nggak akan bisa dipakai di misalnya di penjualan gitu misalnya. Penjualan dalam artian kita mau optimasi penjualan, bukan di situnya. Kemudian ada teknologi dua lainnya adalah teknologi diffusion. Kemudian satu lagi adalah meteorological model. Ya, di sini meteorological dia ya seperti namanya spesifik di meteorologi seperti itu. Bisa di next. Baik, selanjutnya sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau contoh-contoh model itu yang mana sebagian besar pendekatannya itu menggunakan formulasi matematika. Tapi untuk beberapa masalah itu ada yang tidak bisa digunakan, tidak selalu sesuai menggunakan pendekatan matematika. Maka dari itu ada model konseptual yang mana saat kita menggunakan satu hal untuk mewakili hal lain, itu dapat lebih mudah dipahami. Itulah dasar dari model konseptual. Jadi bagaimana cara merepresentasikan konsep tertentu atau kumpulan konsep yang membantu orang untuk memahami atau mensimulasikan subjek model terkait. Maka dari di sini juga dijelaskan kalau meskipun semua masalah itu unik, tapi tidak semua masalah itu benar-benar baru. Jadi makanya pengambil keputusan itu bisa mengingat kembali atau mengumpulkan baik itu riset, ilmu atau pengalaman terdahulu untuk membuat model akurat dalam memecahkan situasi saat ini, memecahkan masalah di situasi saat ini. Nah, biasanya konseptual model ini digambarkan sebagai diagram, karena dia itu mampu menunjukkan hubungan antara faktor dan juga aliran data ataupun proses. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari UI/UX proses, yang mana di situ model konseptualnya itu adalah berupa mental model dimuat oleh manusia atau user tentang bagaimana sesuatu harus dilakukan. Jadi pemahaman dasar itu tentang bagaimana pengguna memahami tugas dan kemudian alur dari tugas itu, alur menyelesaikan tugas itu dapat dibawa ke desain UI atau interface-nya. Nah, sebenarnya contoh gampangnya misalnya mengacu pada kalender untuk mengatur janji untuk bertemu atau apa, atau mengingat event. Nah, model konseptual perangkat lunaknya itu disesuaikan dengan model mental pengguna atau usernya. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu ada terkait probabilitas, yaitu sebelum kita berbicara mengenai probabilitas, izinkan saya menjelaskan. Jadi probabilitas itu adalah sebuah cabang matematika tentang bagaimana mendeskripsikan numerik terkait seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa itu akan terjadi atau seberapa besar kemungkinan proporsi itu dikatakan benar. Nah, dari yang pertama ini, seluruh probabilitas itu berada dalam range antara 0 dengan 1. Jadi maksudnya apa? Probabilitas itu dibagi jadi 3 untuk masalah range. Jadi ada
untuk range sama dengan 0 itu artinya probabilitas kemustahilan. Saya ambil contoh misalnya dari sepasang kambing itu tidak mungkin menghasilkan anak sapi. Itu suatu kemustahilan. Lalu untuk yang istilahnya probabilitasnya sama dengan 1, itu artinya pasti terjadi. Sebagai contoh, kemungkinan matahari terbit dari timur. Itu kan setiap hari kemungkinan terjadi. Makanya 1. Lalu untuk yang di tengah-tengahnya itu adalah range antara 0 atau 1. Artinya probabilitas kemungkinan terjadi. Lalu yang kedua itu adalah probabilitas itu dari keseluruhan outcome yang dihasilkan dari sebuah kejadian itu harus ditambahkan dengan satuannya. Jadi maksudnya apa? Sebagai contoh, misalnya ketika kita punya dadu, itu kan dadu memiliki 6 sisi. Itu artinya ada 6 outcome yang seharusnya muncul. Kemudian kalau misalnya kita ingin menghitung probabilitas misalnya angka ganjil, itu kan angka yang ganjil yang ada di dadu kan antara 1, 3, dan 5. Nah, dari masing-masing angka ini harus dijumlahkan. Jadi 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 hingga jadi 3/6. Nah, lalu untuk yang ketiga itu adalah total probabilitas itu harus sama dengan 1. Ini maksudnya adalah ketika kita berbicara mengenai probabilitas, itu kan kita berbicara bagaimana kemungkinan sesuatu hal itu terjadi dibarengkan dengan sesuatu hal yang tidak terjadi. Jadi misal kalau kita bicara dengan kemungkinan muncul angka ganjil di dadu, ya berarti negasinya atau lawannya itu kan kemungkinan tidak muncul angka ganjil atau artinya genap. Nah, ketika dua kemungkinan atau probabilitas, maksud saya probabilitas itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan nilai 1. Sekian dari saya. Selanjutnya adalah bagaimana probabilitas itu dapat dihasilkan. Yang pertama itu adanya frekuensi jangka panjang. Maksudnya itu dengan adanya histori atau riwayat yang cukup, kita dapat memperkirakan probabilitas peristiwa yang berdasarkan frekuensi relatifnya tersebut. Dalam artian bisa juga kita lihat pola dari kejadian yang akan terjadi. Misalnya kayak ramalan cuaca gitu. Dari histori yang dimiliki serta frekuensi dari tahun yang lalu-lalu, kan kita bisa mengukur probabilitas kejadian besok itu akan hujan atau enggak berdasarkan frekuensi relatifnya. Terus yang kedua itu ada subjektif. Itu tuh probabilitas itu dapat mewakili tingkat kepercayaan seseorang bahwa suatu peristiwa itu akan terjadi. Contohnya kayak misalnya tadi kan ramalan cuaca ya. Nah, itu kan kita sudah tahu pola atau frekuensi relatif yang akan terjadi. Nah, di sini tuh dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan seseorang bahwa probabilitas untuk besok hujan itu tuh gimana gitu loh. Terus habis itu yang terakhir tuh ada logika. Nah, saat menghitung probabilitas tadi juga terdapat tingkat akurasi. Nilai probabilitas itu mungkin dapat diperoleh, tapi kan akurasinya kadang-kadang nggak dapat diterima gitu loh. Misalnya kayak harga saham tahun depan tuh probabilitasnya naik sepersekian %. Padahal faktanya nilai inflasi itu akan naik gitu. Nah, di sini kan juga harus menggunakan logika juga. Kalau misalnya nilai inflasi naik kan maka seharusnya nilai saham pendapatnya itu turun, berarti tingkat akurasi dari probabilitas ini kecil, gitu. Next. Jadi di sini ada beberapa teknik untuk memperkirakan probability. Yaitu ada 3, yaitu direct probability forecasting, odds forecasting, dan juga comparison forecasting. Di sini saya pakai contoh dari punya Hana tadi, yaitu ramalan cuaca. Jadi kalau direct probability forecasting itu kita menanyakan probability ke satu orang expert dan ya udah gitu aja. Jadi misal kita tanyakan ke ahli dari misal orang BMKG, kita tanya, Pak besok kira-kira kemungkinan hujannya berapa % ya gitu. Nah itu direct probability forecasting. Kalau odds forecasting itu kita menggunakan banyak pendapat yang kemudian kita cari konsensusnya untuk memperkirakan sebagaimana jadi kita menanyakan ke banyak orang, ke banyak expert, kemudian kita jadiin satu kayak Pak ini kira-kira
Bapak yakin seberapa persen kah besok akan hujan gitu. Terus kita tanyakan ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Terus kalau comparison forecasting itu hampir sama seperti yang odds, cuman bedanya itu juga dibantu oleh probability yang sudah diketahui. Misalnya hari Senin diketahui probability hujannya itu adalah 60%. Kemudian kita tanyakan untuk Selasa itu kira-kira berapa dengan diketahui Senin itu 60%. Jadi ini makin ke bawah itu makin makin advance dan tentunya makin seharusnya makin bagus juga hasilnya. Begitu. Next. Selanjutnya kita akan membahas terkait menguraikan probabilitas kompleks. Jadi probabilitas untuk kejadian kompleks itu lebih mudah dihasilkan dengan cara probabilitas bersyarat dalam suatu subset kejadian. Maksudnya di sini adalah kita akan menguraikan possibility dari setiap kejadian-kejadiannya. Sebagai contoh, dalam peramalan penjualan produk yang berhubungan dengan cuaca atau penentu penjualannya itu didasari oleh cuaca, kita bisa mulai dengan meramalkan penjualan pada saat cuaca baik. Kemudian, kita meramalkan penjualan pada saat cuaca buruk. Nah, setelah itu, kita bisa mempertimbangkan kemungkinan atau probabilitas cuaca buruk. Jadi, inti dari contoh ini adalah menguraikan dulu atau memecahkan dulu forecast-nya berdasarkan kejadian dalam subset, yaitu di sini cuaca baik dan cuaca buruk. Lalu dari situ kita bisa menghitung probabilitas terjadinya cuaca buruk dan probabilitas itu yang akan kita gunakan dalam peramalan penjualan produk. Mungkin untuk contoh lainnya, yaitu pada asuransi dan juga investasi. Kalau investasi, harga saham kan sangat bergantung pada kondisi pasar dan juga selalu mengikuti atau bahkan melebihi persentase inflasi sebuah negara. Itu juga bisa dikategorikan sebagai contoh probabilitas kompleks karena banyak subset kejadian yang bisa kita uraikan dari peramalan saham ini yang akan kita gunakan dalam pertimbangan menentukan probabilitas yang kita inginkan. Next. Oke, selanjutnya calibration and sensitivity. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kalibrasi. Jadi, pertama kalibrasi itu merupakan suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran dari instrumen ukur atau sistem pengukuran dengan membandingkan terhadap standar ukur maupun standar nasional internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi yang sudah diketahui maupun berkaitan dengan besaran yang diukur dalam suatu kondisi tertentu. Nah, yang pertama, seorang pembuat keputusan mengatakan bahwa kalibrasi akan terjadi dengan baik jika kemungkinan benarnya itu pada tingkat hampir yang sama dengan kepercayaan mereka, yaitu 9 sampai 10 kali interval. Jadi hasil dari kalibrasi yang dilakukan itu akan dianggap benar jika mencapai nilai 90%. Yang selanjutnya adalah kalibrasi membutuhkan pengalaman bertahun-tahun dan juga feedback untuk pengembangannya. Dan yang terakhir, kebanyakan dari seorang pembuat keputusan itu terlalu optimis dan juga memberikan interval dari perhitungan kalibrasi itu terlalu singkat. Nah, contohnya adalah ketika seorang pembuat keputusan itu melakukan perhitungan, maka dari hasil yang dihasilkan itu dilakukan kalibrasi hingga sesuai dengan standar atau kondisi masalahnya. Contohnya misal dalam penentuan anggaran. Jadi seorang pembuat keputusan itu juga harus tahu batas dari anggaran keuangan berapa, terus perhitungan dari anggarannya itu bagaimana, dan dikalibrasikan sesuai dengan kondisi yang sudah diketahui. Dan setelah dikalibrasikan lalu dilihat hasilnya, maka jika probabilitasnya benarnya itu tinggi dan hampir sesuai dengan kondisi yang ada, maka itu dikatakan benar. Dan setelah melakukan kalibrasi itu diperlukan feedback untuk bisa tahu gimana ke depannya apakah perhitungan ini harus dikembangkan lagi atau bagaimana. Dan juga sehingga diperlukan seorang pembuat keputusan itu dia itu berpengalaman dan juga dia harus berkecimpung bertahun-tahun untuk mempelajari lebih dalam. Nah, juga
terkadang makanya kalau orang-orang awam itu biasanya dia baru melakukan kalibrasi itu seperti yang udah dibilang tadi, dia itu memberikan interval perhitungan itu yang cukup singkat. Contohnya tadi kayak ada contoh lagi misalnya kayak tadi tentang cuaca. Nah, cuaca itu sendiri misalnya kita suatu perusahaan ini mau bikin alat kayak perkiraan cuaca lah. Tentunya kan kita nggak punya acuan ya atau standar tersertifikasi, maka kita kalibrasi dengan alat yang ada di BMKG itu tadi, sehingga alat kita itu sudah sesuai dengan yang ada. Next, selanjutnya sensitivitas dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada sensitivity analysis. Jadi ini tuh merupakan salah satu teknik pengujian di mana teknik ini itu melakukan penilaian dampak dari perubahan input terhadap hasilnya. Untuk lebih jelasnya, seperti yang ditulis di sini itu, analisis sensitivitas merupakan suatu metode yang menguji sekumpulan asumsi untuk mengetahui kira-kira asumsi mana nih yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu model. Asumsi ini tuh biasanya terkait dengan variabel di suatu sistem. Dalam penilaiannya, ini tuh bisa dilakukan dengan trial dan error. Kemudian bisa dikatakan sensitif karena bisa langsung mempengaruhi hasil atau output model. Jadi walaupun perubahannya itu kecil, tetapi output yang didapatkan dari model itu langsung berubah, maka yang mengakibatkan perubahan tersebutlah itu bisa dikatakan variabel sensitif. Contohnya, misalnya ada variabel kadar air untuk menyiram tanaman agar subur. Misalkan modelnya seperti itu. Nah, saat kita menguji modelnya itu, dalam variabel kadar air itu misalnya kita ubah sekian persen, sedikit saja. Nah, ternyata setelah kita ubah itu, tanamannya itu bisa langsung menjadi subur, atau mungkin sebaliknya, malah tanaman itu bisa menjadi layu. Padahal kita hanya mengubah variabel kadar air dengan perubahan yang sangat sedikit. Nah, jadi ada output yang dihasilkan setelah kita melakukan perubahan pada variabel. Variabel kadar air inilah variabel itu yang bisa dikatakan sangat sensitif. Karena walaupun hanya diubah sedikit ataupun kecil, tapi output dari model itu bisa langsung berubah, itu yang bisa dibilang sensitif. Kemudian selanjutnya variabel yang tidak sensitif biasanya dianggap fix gitu, atau jadi tidak terkait dengan pengujian ini, atau nilainya itu tidak diubah-ubah lagi, sehingga mengurangi kompleksitas model. Contohnya itu misalnya pada sistem tadi ya, ada variabel kadar air, kemudian juga ada variabel suhu. Nah, ternyata setelah melakukan perubahan variabel suhu, itu ternyata nggak mempengaruhi hasil sama sekali. Jadi variabel suhu ini dinyatakan tidak sensitif dan tidak perlu diubah-ubah, sehingga buat menghasilkan output itu hanya memikirkan data atau variabel yang sensitif saja, biar lebih mudah. Sekian penjelasan mengenai sensitivity analysis. Baik, selanjutnya ialah value analysis. Value analysis dilakukan untuk meningkatkan value suatu produk. Dalam konteks ini ialah untuk meningkatkan value dari suatu keputusan, tentunya untuk mengurangi cost. Nah, dalam value analisis ini kita selalu butuh concern bahwa informasi reliable yang cukup dapat membuat keputusan yang sukses, di mana seperti yang kita ketahui, jika informasi kita cukup dan reliable, akan mendukung kita membuat analisis yang lebih mendalam dibanding dengan informasi yang kurang dan tidak reliable. Lalu, dengan value analysis, kita dapat menentukan seberapa besar keinginan kita untuk membayar informasi yang lebih baik, yaitu dengan menghitung expected value. Expected value merupakan jumlah dari semua kemungkinan nilai yang diharapkan yang terjadi berdasarkan probabilitasnya. Nah, dengan expected value ini, decision maker bisa membuat alternatif keputusan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan nilai tersebut. Untuk menghasilkan expected value yang mendekati realita, kita membutuhkan informasi yang lebih baik, sehingga decision maker bisa menentukan apakah worth it untuk mengeluarkan biaya untuk informasi tersebut. Lalu, value analysis juga termasuk dalam membandingkan expected return dengan info dan expected return tanpa info. Dari perbandingan ini akan dilihat mana yang memberikan value yang lebih besar sehingga decision maker bisa membuat keputusan yang tepat. Untuk contohnya, misalnya suatu perusahaan ingin memproduksi produk A dan sedang meneliti kemungkinan untuk memproduksinya. Untuk melaksanakannya itu diperlukan pembangunan pabrik besar atau pabrik kecil.
Nah, pemasaran produk tersebut juga dapat berhasil baik atau buruk, jadi kemungkinannya adalah 50-50. Alternatif lainnya adalah perusahaan ini tidak memproduksi sama sekali. Jadi ada 3 pilihan. Lalu dengan value analysis, perusahaan tersebut dapat terbantu dalam mengambil keputusan yang tepat untuk memproduksi dengan pabrik besar atau kecil atau tidak memproduksi sama sekali. Untuk tahap awal, perusahaan harus memiliki informasi yang reliable mengenai biaya yang dibutuhkan untuk membangun pabrik, baik itu besar maupun kecil. Dengan begitu, perhitungannya akan lebih akurat. Perhitungan yang di sini dimaksud dengan perhitungan expected value yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya itu, setelah dilakukan perhitungan expected value, dia akan memperoleh nilai yang dihitung dari berdasarkan probabilitasnya. Dari nilai itu, perusahaan bisa memutuskan ingin membangun pabrik yang besar atau pabrik yang kecil. Lalu, selanjutnya ialah perusahaan akan membandingkan expected return yang diperoleh apabila menggunakan informasi dan tanpa menggunakan informasi biaya untuk membangun pabrik. Cukup sekian dari chapter 4, terima kasih.